Bayangkan kalau hari ini setiap negara memakai tanggal berbeda. Bisnis tidak bisa berjalan, penerbangan kacau, hari raya jatuh di musim yang salah. Tapi semua itu berubah karena satu orang. Dan yang mengejutkan, orang itu bukan ilmuwan, bukan raja, tapi dia seorang paus. Namanya Paus Gregorius ke-13. Jadi pada abad 16, dunia sebenarnya tidak punya waktu yang benar. Ya, manusia saat itu sudah punya kalender. Namanya kalender Julian. Tetapi di sana ada satu masalah besar. Setiap tahun kalender itu selalu meleset. Dan melesetnya itu sedikit saja. Dan setelah ratusan tahun, kesalahan yang tadinya kecil itu berubah menjadi kesalahan besar. Dan itu fatal. Contoh, musim tidak lagi cocok dengan tanggal. Selain itu, hari raya gereja juga mulai bergeser. Dan sejak saat itu, dunia mulai hidup dengan waktu yang salah. Dan di sini muncullah seorang paus yang sebelumnya jarang dibicarakan. Namanya Paus Gregorius yang ke-13. Nama aslinya Ugo Boncompagni. Dia seorang Italia yang tempat kelahirannya di Bologna pada 7 Januari 1502. Boncompagni juga diketahui dalam karir pendidikannya itu merupakan seorang doktor di bidang hukum, terutama hukum kanonik dan sipil dari Universitas Bologna. Terkait dengan perubahan kalender, nama Paus Gregorius ke-13 jarang dibicarakan orang. Dia bukan seorang yang terkenal karena mujizat yang dibuatnya. Bukan juga seorang pahlawan perang, melainkan suatu keputusan yang jauh lebih besar yang dibuatnya, yaitu ia memperbaiki waktu dunia. Tahun 1582, Paus Gregorius ke-13 melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia mengubah kalender, dan bukan sekadar memperbaiki, tetapi dia mengganti sistem yang sudah dipakai selama lebih dari 1000 tahun. Ia menghapus 10 hari sekaligus. Bayangkan, setelah tanggal 4 Oktober, dunia langsung masuk ke tanggal 15 Oktober. Dan sejak saat itu, lahirlah yang kita kenal sekarang sebagai kalender Gregorian. Dan yang luar biasa, kalender ini tidak hanya dipakai oleh gereja. Negara-negara lain pun bahkan mulai menggunakannya. Ilmuwan juga menggunakannya. Dunia bisnis menggunakannya. Dan akhirnya, seluruh dunia hidup dengan satu sistem waktu yang sama. Coba kamu bayangkan ini sebentar. Setiap kontrak bisnis di dunia mengikuti kalender ini. Setiap penerbangan internasional juga mengikuti kalender ini. Setiap tanggal di internet juga mengikuti kalender ini. Bahkan tanggal ulang tahun kita juga mengikuti keputusan seorang paus yang hidup 400 tahun lalu. Yang menarik dari kisah Paus Gregorius ke-13 bukan hanya soal kalender, melainkan keberaniannya. Karena berani mengubah waktu berarti melawan kebiasaan dunia. Dan yang terjadi, tidak semua orang setuju. Bahkan ada beberapa negara yang menolak kalender ini, namun pada akhirnya dunia hari ini semua mengakuinya. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin seorang paus yang notabene-nya merupakan pemimpin sebuah agama, yaitu agama Katolik, kok bisa berperan penting dalam mengubah kalender? Bukankah itu harusnya menjadi tugas ilmuwan selama puluhan tahun? Nah, Paus Gregorius ke-13 memperkenalkan kalender Gregorian melalui dekrit kepausan atau bulah berjudul Inter Gravissimas pada tanggal 24 Februari tahun 1582. Reformasi ini dilakukan karena kalender Julian memiliki kesalahan perhitungan terkait durasi tahun Suriah. Pada kalender Julian mengasumsikan bahwa satu tahun tepat adalah 365,25 hari. Padahal sebenarnya perhitungan ini sedikit lebih pendek. Ini kemudian berdampak pada penumpukan waktu sekitar 11 menit setiap tahun. Dampaknya dirasakan pada abad 16. Saat itu, penanggalan telah meleset sekitar 10 hari dari siklus musim yang sebenarnya. Akibatnya, perayaan Paskah tidak lagi jatuh pada waktu yang tepat secara astronomis. Nah, untuk memperbaikinya, Paus Gregorius ke-13 menetapkan bahwa setelah tanggal 4 Oktober tahun 1582, hari berikutnya langsung melompat menjadi 15 Oktober tahun 1582. Dan yang menarik di sini, meskipun menggunakan nama sang paus, perhitungan teknis kalender ini sebenarnya merupakan hasil kerja keras dari seorang dokter dan ahli astronomi yang bernama Aloysius Lilius, serta disempurnakan oleh seorang matematikawan dari kongregasi Yesuit bernama Christopher Clavius.
Kedua tokoh tersebut merupakan otak intelektual di balik sistem yang kita gunakan sekarang. Aloysius Lilius merupakan perancang konsep. Dia adalah seorang dokter dan astronom asal Italia. Dia yang mengusulkan sistem tahun kabisat yang baru. Itu dilakukan dengan cara menghapus tahun kabisat pada tahun abad yang tidak habis dibagi 400. Sayangnya, Aloysius wafat sebelum kalender ini resmi diperkenalkan. Sementara Christopher Clavius, ia dikenal sebagai pelaksana dan pembela. Dia merupakan seorang matematikawan dan ahli astronomi dari kongregasi imam-imam Yesuit asal Jerman. Dia memimpin komisi yang mengevaluasi proposal Lilius, kemudian menyempurnakan perhitungannya dan menulis pembelaan teknis setebal 800 halaman ketika kalender baru ini dikritik oleh ilmuwan lain. Lalu pertanyaannya, mengapa Paus yang menyampaikannya? Ada beberapa alasan mendasar mengapa peran Paus daripada sekadar pengumuman oleh ilmuwan. Yang pertama, kepentingan liturgi atau agama. Tujuan utama reformasi ini bukan sekadar sains, melainkan agama. Dalam hal ini, Gereja Katolik punya kepentingan menentukan tanggal pasti Hari Raya Paskah yang secara tradisional harus jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama, setelah titik balik musim semi atau equinox. Karena kalender Julian meleset, perayaan Paskah perlahan-lahan bergeser ke musim yang salah. Di situ hanya Paus yang memiliki otoritas untuk mengubah aturan penanggalan agama bagi seluruh umat Kristiani saat itu. Kedua, otoritas universal. Pada abad ke-16, tidak ada lembaga sains internasional seperti sekarang. Eropa saat itu terdiri dari berbagai kerajaan yang seringkali berselisih paham. Dan saat itu, Paus adalah satu-satunya sosok yang memiliki pengaruh lintas batas negara. Jadi bisa dibayangkan, jika seorang ilmuwan yang mengumumkannya, kerajaan lain mungkin saja akan mengabaikannya. Dekrit kepausan atau bula Paus memberikan kekuatan hukum formal yang diakui secara internasional, setidaknya di wilayah Katolik saat itu. Ketiga, masalah sinkronisasi sosial. Mengubah kalender berarti menghapus 10 hari dalam sejarah manusia. Ini adalah keputusan politik sekaligus sosial yang sangat ekstrim. Hanya pemimpin tertinggi yang bisa memerintahkan seluruh bank, pengadilan, dan juga pasar untuk mengubah jadwal mereka secara serentak tanpa menimbulkan kekacauan total. Keempat, terkait pendanaan dan dukungan komisi. Penelitian untuk memperbaiki kalender membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Paus Gregorius ke-13 saat itu membentuk komisi dan memfasilitasi para ilmuwan ini dengan sumber daya yang tidak dimiliki individu. Jadi, para ilmuwan bertindak sebagai konsultan teknis, sementara Paus bertindak sebagai pembuat kebijakan. Singkatnya, Lilius dan Clavius menyediakan mesinnya, tetapi Paus Gregorius ke-13 pengemudi yang memiliki kunci dan mandat untuk menjalankan kendaraan tersebut di jalan raya dunia.